untuk Pak Camat. Nah, kami dari Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya mau menanyakan mengenai pelaksanaan padat karya di Kecamatan Purbarat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berkaitan dengan padat karya yang dilaksanakan di Kecamatan Purbarat yang sudah menjadi program pemerintah, khususnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang, bahwa untuk di Kecamatan Purbarat sudah dilaksanakan sebagian, karena memang ini ada pematangan lokasi bagusnya dikoordinasikan dengan warga masyarakat dan tingkat RT dan tingkat RW. Karena itu kan suatu kegiatan yang bersyarat jumlah, bersyarat fokus, bersyarat dengan persyaratan harus terpenuhi seperti itu. Alhamdulillah tadi saya sudah berkoordinasi dengan 6 kepala kelurahan untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya, dan yang sudah dilaksanakan itu di Kelurahan Singkup sudah dilaksanakan. Tinggal dari 5 kelurahan lagi yang insya Allah mungkin pada hari ini akan dimulai, dan itu adalah dalam kerangka sebetulnya paket program untuk recovery ekonomi atau pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kota Tasikmalaya, yang mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut itu memberikan support atau memberikan dorongan kepada masyarakat, terutama warga yang terdampak langsung atau tidak langsung oleh COVID-19 ini. Mereka punya pendapatan, punya penghasilan dengan hasil pekerjaan. Ada multiplier efek daripada program tersebut. Paling tidak lingkungan menjadi bersih, solokan menjadi bersih, sedimentasi terangkat, dan kemudian masyarakat itu sendiri pun tersupport. Dia punya sesuatu untuk membelanjakan sesuatu, dan itu roda ekonomi atau namanya pergerakan ekonomi akan berjalan. Paling tidak seperti itu. Walaupun memang dari sisi jumlahnya pesertanya tidak terlalu banyak karena memang kesediaan anggaran yang terbatas dari pemerintah kota. Tapi itu merupakan stimulus. Artinya masyarakat yang lain, lokasi yang lain bisa dilakukan hal yang sama. Artinya bahwa tidak harus berbasis anggaran. Kami mendorong, mengedukasi agar masyarakat itu hanya stimulan saja. Artinya silakan masyarakat yang lain untuk melakukan pembersihan sedimen di solokan. Kemudian yang hanya berbasis anggaran itu kan sesuai dengan permintaan dari Dinas PUPR, kami sediakan seperti itu. Insya Allah waktu dan dokumentasi foto-fotonya akan kami sampaikan ke dinas melalui Dinas Kominfo untuk disampaikan ke pimpinan, juga untuk dipublikasi ke masyarakat bahwa Kecamatan Purbarat, masyarakat Purbarat pada prinsipnya mendukung program padat karya dalam kerangka recovery ekonomi di Kota Tasikmalaya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Camat, untuk di Kecamatan Purbarat ada berapa titik lokasi padat karya dan sampai berapa lama pelaksanaan? Untuk lokasi yang kita usulkan sebetulnya ada 20 titik berdasarkan laporan atau proposal dari kelurahan. Kemudian dari laporan itu kemudian kami koordinasikan dengan P3 Mitra Cai yang mereka tahu persis bagaimana kondisi existing tiap saluran, termasuk informasi bahwa di wilayah hilir Kelurahan Singkup itu adalah sedimentasi terparah, artinya mereka memerlukan penanganan khusus karena memang di hilir kan seperti itu. Oleh karena itu dari 20 titik itu kami lakukan verifikasi lapangan dan disetujui 8 titik lebih kurang ya, 8 titik lebih kurang. Nanti titik-titiknya kami sampaikan kemudian lah supaya lebih akurat gitu kan. Sedangkan waktu pelaksanaannya dilakukan selama 1 minggu ini. 1 minggu ini dari kemarin Singkup sudah berjalan sekarang hari ini sampai hari Minggu ya, hari Minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan manfaatnya jelas banyak sekali, apalagi sekarang debit air dengan hujan ini semakin tinggi, sementara kultur masyarakat membuang sampah ke solokan itu juga perlu terus kita edukasi agar muncul kesadaran, sehingga bukan hanya sedimentasi yang dibuat oleh pasir, tanah, batu, tapi juga yang disebabkan oleh sampah-sampah domestik oleh rumah tangga. Oleh itu, jadi dalam berbagai pertemuan, event, pengajian segala macam itu sampaikan sosialisasi kepada masyarakat agar program ini didukung oleh seluruh masyarakat, tidak hanya berbasis jumlah yang terbatas, tapi juga menjadi budaya dan kultur yang baik bagi masyarakat agar solokan ini dipertahankan. Karena ini fungsinya adalah bagaimana agar di satu sisi perekonomian semakin lancar, ada pertanian sawah, kemudian ada kolam ikan segala macam dengan produk kayu ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Di samping memang orientasi temporernya
dengan Padatka ini selama 1 minggu masyarakat mendapat penghasilan untuk sebagai recovery pemulihan ekonomi dampak COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanganan ekonomi dampak COVID-19 pada Dinas PUPR khususnya untuk bidang sumber daya air, untuk anggaran perubahan ini kita mempunyai kegiatan pemeliharaan saluran berbasis gotong royong. Untuk kegiatan tersebut kita dapat anggaran sebesar 1 miliar. 1 miliar itu kita alokasikan untuk kegiatan 10 kecamatan dengan metode yang dilakukan adalah dengan metode padat karya. Objek dari kegiatan tersebut adalah saluran-saluran irigasi yang berfungsi kurang optimal akibat adanya gangguan sampah dan sedimentasi, dan melalui kegiatan tersebut kita akan mengangkat sampah dan sedimentasi tersebut melalui kegiatan gotong royong. Sasaran dari kegiatan tersebut pertama tentu sebagaimana maksud dari kegiatan dari program ini bahwa untuk penanganan ekonomi dampak COVID, yaitu memberikan stimulus ekonomi bagi warga masyarakat, khususnya bagi warga masyarakat yang terdampak COVID yang belum tercover dengan bantuan sebelumnya, gitu, bantuan COVID. Nah, yang kedua tentunya bahwa saluran-saluran irigasi yang tadinya kurang berfungsi secara optimal akibat sampah dan sedimentasi, maka sampah dan sedimentasi tersebut bisa diangkat sehingga saluran bisa berfungsi kembali dengan normal. Adapun untuk lokasi-lokasi yang kami kerjakan tersebar di 10 kecamatan, dan penentuan titik lokasinya adalah berdasarkan hasil usulan-usulan dari kecamatan. Kemudian ada juga usulan-usulan yang langsung masuk ke kami, kita mixkan, kita rembukkan dengan kecamatan, kita survei dengan pihak kecamatan, kemudian kita tentukan bahwa lokasi-lokasi mana yang akan kita cover melalui kegiatan tersebut. Dan untuk alokasi kira-kira untuk perkelurahannya itu sekitar 15 sampai 16 juta rupiah untuk satu kecamatannya. Totalnya karena anggarannya sekitar 1 miliar, ya sekitar 95 sampai 100 juta rupiah per kecamatan. Terima kasih.